warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang SSH atau Secure Shell. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aska Helmisa, saya dari kelas 11 CKT1, dan kita akan membahas mengenai SSH masih dengan Server Administration. Dan ada beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada basic konsep dan praktik sederhana SSH. Yang kedua ada remote server 1 dan server 2. Yang ketiga ada perubahan default port SSH. Yang keempat ada allow users pada SSH. Yang kelima ada konsep private and public key. Yang keenam ada praktik private and public key from client Ubuntu desktop. Yang ketujuh ada konsep autoris. Yang ke-8 ada praktik private and public key pada host OS with putih. Yang ke-9 ada remote router from client with public and private key. Yang ke-10 ada disable password authentication. Dan yang terakhir ada SSH dan SSH ADD. Yang perlu teman-teman tahu, SSH ini adalah sebuah protokol, jadi sebuah jaringan ya. Selain SSH ini juga ada satunya yaitu Telnet. Kita bisa langsung membahas mengenai basic konsep dan praktik sederhana SSH. Nah, sebelum kita masuk ke materi SSH lebih lanjut, teman-teman perlu mengetahui basic konsep dari SSH sendiri. Nah, saya punya host OS dan juga router. Nah, kita bisa meremote si router ini dari si host OS dengan menggunakan putih. Lalu kita juga bisa meremote server 1 dan juga server 2 melalui client Ubuntu. Nah, SSH sendiri ini biasa dikenal juga dengan remote access ya. Jadi selain nama SSH juga bisa dikenal dengan remote access SSH. Nah, gimana caranya? Kita bisa download yang namanya aplikasi Putih. Download di website resminya Putih. Nih, secure download. Bisa download di sini aja. Lalu nanti juga kita butuh yang namanya Putih Generator. Generate ini aja. Lalu kita bisa download yang ini. Sesuaikan sama punya kalian, tapi di sini saya pilih yang RSA dan DSA-K. Nanti kalian pencet aja yang putih ini. Kebetulan saya sudah pernah mendownload yang putih gen. Nah, kita bisa coba langsung praktekkan dengan menggunakan si putih untuk remote yang namanya ini, router Ubuntu. Teman-teman, kita nyalakan dulu VM-nya. Nah, sebelum teman-teman kok memulai yang namanya praktik SSH, teman-teman harus tahu kalau misalkan antara host OS dan juga router Ubuntu yang akan kita remote itu harus bisa saling komunikasi dan juga harus mendapatkan internet dari si internet. Harus mendapatkan internet, ya intinya gitu. Nah, kita coba login putih pakai IP address dari si router ini, untuk router. Kita cek IP address-nya. Nah, di endpost 3 itu kita bakal masukin 192.168.137.2 ke si putihnya. Di sini kita masukin 192.168.137.2. Terus kita open dan tampilannya bakal kayak gini. Dan ketika kita mau login, kita bisa login as Ubuntu atau sesuai sama username router kita. Terus kita masukin password.
Nah, kalau misalkan kalian berhasil login ke routernya, kalian berarti bisa meremote dari si putih ini. Nah, untuk uh, mencari tahu karena untuk mencari tahu kalau misalkan SSH kalian udah aktif atau belum, kalian bisa cek pakai komen sudo systemctl status SSH. Masukin password. Nah, ketika nih SSH.service open BSD secure shell server, dan ketika kalian udah ada tulisan aktif atau running, berarti SSH kalian udah aktif. Nah, kalau misalkan kok belum aktif, kalian bisa download open SSH-nya pakai komen sudo apt install open SSH. Terus kita mau menjalankan dia sebagai file atau server. Nah, kebetulan kita pakai yang server kayak gini. SSH-nya kecil. Nah, kayak gini, sudo apt install open SSH server. Nah, ketika kalian sudah menginstal, kalian bisa ngecek lagi dengan yang tadi, sudo systemctl status SSH. Coba kita cek di Ubuntu servernya. Biasanya ketika kalian install si VM ini, kalian bakal ditanyain yang Open SSH Server itu bakal diinstal atau enggak. Nah, buat teman-teman yang pas itu kelewat, kalian bisa install lagi pakai komen yang tadi, yang sudo apt install open SSH, terus kalian pilih yang server atau juga klien. Lalu kita bisa lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote server 1 dan juga server 2 dari klien Ubuntu. Nah, kita butuh satu klien dan juga untuk percobaan satu server aja. Nah, kita pertama-tama masuk ke kliennya. Terus, tunggu sebentar. Kita bisa masuk ke terminal. Nah, untuk masuk atau meremote ke sebuah server, kita bisa pakai komen SSH. Terus kita masukin username si server yang mau kita remote dari si klien. Nah, di sini Ubuntu server saya punya username Ubuntu aja. Kita tuliskan di sini Ubuntu, terus masukin IP address-nya si server tadi. Server yang akan diremote. Nah, di sini IP-nya itu 10.10.20.2. Kita masukin di sini 10.10.20.2. Nah, terus kalau misalkan ada ini output, are you sure to want to continue connecting? Kita bisa ketikkan yes. Lalu kita bisa masukkan password dari VM tersebut yang mau kita remote dari si klien. Nah, kalau udah bisa berhasil, ini dia akan berganti ke Ubuntu atau hostname Ubuntu server, di mana kita udah berhasil untuk meremote si server Ubuntu ini. Ketika kita cek hostname-nya, kita udah ada di Ubuntu server ya. Nah, kita juga bisa lakukan ke server satunya, yaitu yang Debian. Kita akan coba meremote yang Debian server. Kita bisa cek IP address-nya dulu. Lalu kita masukkan di sini, kita plus, terus kita masukkan yang kayak tadi SSH, terus username-nya Debian server, terus add,
IP address-nya 10.10.20.3. Saya sudah pernah nge-setting yang namanya port, jadi kita nggak bisa login ke Debian server ini dengan alasan yaitu connection refused. Nah, kita akan bahas ini di video yang selanjutnya mengenai sebuah passphrase yang akan kita gunakan, atau video selanjutnya ini perubahan default port pada SSH. Nah, kita coba downloadnya dulu yang dari Ubuntu server ya. Kita langsung aja deh ke materi yang selanjutnya, yaitu perubahan default port pada SSH. Jadi, pada SSH itu ada sebuah serangan yang namanya brute force, ya itu tuh serangan yang dia itu berusaha buat login berkali-kali ke server kita. Nah, dengan mengganti port SSH yang by default itu adalah 22, itu dia bakal lebih secure atau lebih aman gitu lah. Nah, kita bisa coba logout dulu di sini. Buat menunjukkan ke teman-teman semua. Nah, ketika kita mau masuk ke sebuah ketika kita mau meremote sebuah server ataupun si router itu, kita pasti mengenal yang namanya port. Nah, port ini by default itu ada 22. Nah, kita itu bisa setting agar si uh, VM yang kita remote itu bisa lebih secure atau lebih aman dengan mengganti portnya. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa langsung praktekkan aja di Ubuntu server ini. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa kok kita nggak bisa masuk ke Debian server? Karena Debian server ini sebelumnya sudah pernah saya setting portnya agar dia itu nggak 22 lagi. Nah, kita bisa praktekkan dulu ke Ubuntu yang server satu ini. Caranya itu sudo sudo nano size etc size sshd terus tab aja. Nah, di sini kita masukin si passwordnya Ubuntu. Nah, di sini tertulis kalau portnya itu 22 dan dia belum aktif. Kita aktifkan dengan menghapus pagar, lalu kita kasih tambahan port. Misalkan di sini saya mau menggunakan portnya itu 2221 buat si Ubuntu. Kita X, Y, lalu kita bisa restart dulu. Sudo systemctl restart SSH. Nah, kalau sudah, kita bisa coba di close tab. Terus kita close aja. Dan kita berusaha buat masuk lagi ke Ubuntu yang server tadi. SSH Ubuntu, dan masukkan IP address. Tadi kan kita masuknya hanya pakai SSH, username, dan juga password aja. Nah, ketika kita enter, dia itu bakal muncul error. Nah, di mana errornya ini itu connect to host IP address port 22 connection refused. Kenapa? Karena kita udah mengganti si portnya tadi. Nah, kita bisa login dengan tambahan min p, yaitu portnya, lalu masukin portnya yang tadi 2221. Nah, baru kita bisa memasukkan password dan juga kita bakal bisa langsung masuk ke si Ubuntu servernya. Nah, yang namanya brute force tuh ya kira-kira kayak gini. Dia bakal munculin sebuah error kalau misalkan dia tuh permission denied karena dia ada public key dan juga passwordnya. Nah, kira-kira brute force tuh kayak gitu. Contohnya, ini berusaha untuk memasukkan password berkali-kali tapi tetap salah, dan itu bisa aja brute force, tapi saya nggak begitu.
dari yang sudah kita praktekkan tadi, kalau misalkan connection deposit ini, artinya port-nya yang kita gunakan itu salah. Karena apa? Karena tadi saya udah pernah nyeting yang port 2221 ya. Sedangkan yang tadi kita pas pertama ini kita nggak menyertakan port 2221 sehingga dia itu bacanya bukan port 22 jadi nggak bisa masuk alias nanti bakal terjadi error. Dan kita bisa lanjut ke praktek selanjutnya yaitu allow user pada SSH. Nah, allow user ini membantu kita buat menyeleksi user mana aja yang bisa masuk ke si Ubuntu server ini. Jadi dia lebih secure lagi, lebih terseleksi lagi. Nah, caranya gimana? Kita kasih patokan untuk Ubuntu server ini kita pakai nama user 1. Kita bisa add dulu atau kita cek dulu adakah nama user 1 di VM ini dengan komen tell etc password. Terus di sini belum ada user 1 ya. Nah, kita bisa add user dengan komen sudo add user 1. Kayak gini, terus kita masukin password. Terus kita masukin di sini new password itu maksudnya passphrase. Jadi passphrase ini gunanya sama seperti si password pada umumnya, tapi ini harus beda dengan password yang sudah kita buat untuk si VM. Kita masukin. Lalu ini kita bisa skip aja sampai sini terus ya. Nah, ketika kita try lagi, sudah ada user 1. Nah, kita bisa mencoba buat login lagi, tapi menggunakan nama si user 1 ini. Tapi sebelumnya, kita coba tutup dulu close terminal. Kita coba login lagi, tapi pakai yang SH user 1. Yang sudah kita tambahkan dong ya tadi. Address-nya 10.10.20.2. Masukin portnya 2221. Nah, kenapa kok ada yang namanya permission denied? Jadi, tadi kita itu kan udah add user, tapi kok kita belum add user itu buat di allow di Ubuntu server itu. Jadi, di sana ngebacanya dia itu sebagai misalkan orang lain yang kayak menyamar gitu. Nah, jadinya kita harus add user itu atau allow user itu di komen yang tadi. Sebentar. Kita coba masuk lagi pakai yang Ubuntu biasa. Masukin IP-nya. Dan juga jangan lupa masukin portnya. Nah, kalau dia bisa, karena dia udah terverifikasi kan secara dia itu adalah username dari si VM yang mau kita remote itu. Nah, kita bisa kembali lagi ke komen yang tadi sudo nano size etc size ssh size sshd terus di tab masukkan password. Terus di bawah port ini kita kasih yang namanya allow user. A-nya gede, allow user pakai S. Terus kita tambahkan usernya, misalkan tadi user 1. X, Y, terus kita restart sudo systemctl restart SSH. Oke, nah kan kita udah setting tadi si user satunya. Terus kita coba buat masuk ke sini lagi. SSH user 1 dengan IP yang sama, portnya juga sama. Bisa. Coba kita masukin passwordnya. Nah, bisa ya. Nah, kesimpulannya, kalau misalkan kalian cuma add user dari
Ubuntu servernya ini nggak akan bisa ngebaca si user ini adalah user dari mana. Nah, agar si Ubuntu server ini bisa ngebaca, kita bisa konfigurasi si usernya itu dengan allow user. Nah, kita konfigurasinya itu di sini di sudo nano etc ssh dan juga sshd dan diletakkan di bawahnya si port yang udah kita setting tadi. Nah, kita bisa lanjut ke materi yang kelima yaitu konsep private dan juga public key. Jadi, apa itu konsepnya dari public dan juga private key? Jadi, di konsep di private dan public key ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk nih. Misalkan kok ada rumah, terus si pemiliknya itu punya kunci. Nah, yang punya kunci otomatis cuma pemilik rumah itu. Orang lain tidak bisa masuk. Nah, di SSH ini juga terbagi menjadi dua. Jadi ada yang menggunakan password dan juga username seperti yang kita praktekkan tadi di klien Ubuntu dan juga ada yang pakai private dan public key. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga perlu yang namanya putih gen. Jadi putih generate ini tujuannya untuk membuat private key dan juga si public key. Nah, untuk username dan juga password sendiri itu dianggap kurang secure atau kurang aman. Nah, jadi kita bisa menambahkan yang namanya private dan juga public key pada VM yang mau kita remote. Sebelum kita mau membuat atau menjalankan private dan juga public key, pastikan tadi sesuatu yang mau kita remote itu udah terhubung sama internet dan juga bisa ping Google pastinya. Kita coba ping Google dari si klien yang mau kita tambahin public dan juga private key. Nah, bisa. Terus kita bisa pakai yang namanya command ssh min keygen. Gini. Terus kita bisa enter aja. Terus kita juga masukin yang namanya passphrase atau semacam password, tapi kita nggak boleh sama antara password VM dan juga password bukan untuk si passphrase ini. Misalkan begini, kita retype. Nah, sudah. Ketika sudah, kita bisa cek yang itu. Kita bisa cek apakah udah berhasil. Untuk GG-nya itu kita bisa cek dengan command ini ls min la .ssh. Nah, kalau udah ada yang namanya IDRSA dan IDRSA pub, berarti itu adalah private key untuk yang IDRSA dan juga IDRSA pub itu untuk yang public key. Nah, kita bisa yang namanya copy key ini ke dalam server tadi. Kita bisa coba login lagi. Kita pakainya 1 dong ya. 10.10 titik 20.2 min p, masukin passphrase-nya. Nah, kalau udah kita bisa pakai nama ini ssh, pakai komen ssh copy id, masukin username misalkan user 1. Ya, terus kita masukin IP address-nya 10.10.20.2 dan juga jangan lupa masukin portnya 2221. Nah, terus kita bisa masukin yang namanya passwordnya si user 1 atau passphrase. Nah, kalau misalkan udah, dia bakal muncul yang namanya number of key edit 1. Nah, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konsep autoris. Jadi dari sekian banyak
bukan sekian banyak, dari public dan juga private key yang udah kita buat tadi dengan komen SSH keygen, dia itu bakal kesimpan dalam directory atau kesimpan dalam yang namanya autoris. Nah, aku mau nunjukin fungsi dari yang putihgen tadi udah kita install. Nah, jadi di sini kita tujuannya putih key generator ini untuk membuat sebuah kunci. Nah, kunci ini bisa private maupun ini private maupun public key. Dan kita bisa generate terus ininya RSA terus kita gerak-gerakin aja di sini biar lebih cepat. Nah, nah kalau udah kita bisa masukin passphrase-nya di sini. Terus kalian mau masukin apa? Yang penting kalian bisa ingat. Kita bisa save public key atau save private key. Coba kita public key dulu. Dan kalian pastikan kalian udah ada foldernya tersendiri untuk menyimpan yang namanya private key dan juga public key. Nah, di sini saya mau nih, public and private. Nih, di sini kita bisa save tadi ini public key. Di sini bisa save dan juga kita bisa save private key di tempat yang sama. Itu privat saja. Terus kita bisa salin dari yang ini, bisa bisa copy. Nah, setelah kalian copy public key-nya dari si uh, file atau folder tadi, kalian bisa masuk ke putihnya lagi, lalu kita tuliskan komen sudo nano /etc/autoris. Nah, di sini memang kosong ya teman-teman, terus kita bisa tambahin sendiri dan mengetik SSH, min RSA, lalu kita klik kanan aja. Nah, terus kita hapus yang bagian ini NSH2 public key. Lalu kita juga bisa hapus yang bagian ini sampai yang ini. Nah, kalau udah gini, kita atur si komen dari AAA ini sampai ke sini. Nah, habis itu diaturnya tuh maksudnya jadi satu baris. Jadi, setiap ini tuh dihapusin. Nah, pokoknya dibuat menjadi satu baris. Pakainya ini, tanda panah. Tinggal satu baris lagi. Nah, kalau udah jadinya begini memang panjang banget sampai terakhir ZAH. Terus habis itu set Ctrl X, Y, lalu kita restart sudo systemctl restart SSH. Nah, setelah itu kita bisa close dulu, habis itu kita akan login lagi. Nah, kita coba lagi untuk login dengan si IP-nya router 192.168.137.2, namun kita masuk pada si SSH ini. Kita klik plus, lalu kita klik yang pass out, lalu kita pilih yang credentials, kita masuk ke browse dan pilih private key yang udah kita save di folder yang tadinya kita save si private key dari putih sorry. Lalu kita bisa open, terus kita bisa login as si routernya.
Nah, bisa ya, kita bisa login si private, sorry, kita bisa login Ubuntu router dari si putih menggunakan tadi yang SSH, lalu out, lalu credentials, dan juga memasukkan sebuah private key-nya yang sudah kita buat di putih generator. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu remote router Ubuntu dari klien menggunakan private dan public key. Kita cek dulu statusnya SSH di router. Jadi pakainya sudo nano size etc, size SSH, size SSHD, sorry, sudo systemctl status SSH. Nah, udah aktif. Lalu kita bisa remote-nya dari klien. Coba SSH, copy, ID, terus masukin username-nya si router, lalu kita masukin IP address-nya, yaitu 192.168.137.2. Salah, 137 salah. Maaf, 137.2 ya. Terus kita yes, 192.168.137.2. Nah, terus kita masukin passwordnya si router. Nah, kalau misalkan udah ada number of key added, itu kita sudah bisa copy si SSH ini ke si routernya. Lalu, kita juga bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu disable password authentication. Jadi, tujuannya disable password ini berarti menghilangkan password yang sudah pernah kita setting ya. Yang pertama-tama kita bisa masuk lagi ke putih dan close yang ini, section ini. Tadi kita prakteknya di Ubuntu server, di Ubuntu router. Nah, kita untuk mengeceknya sendiri, dengan mencoba untuk login, kita bisa pakai yang SSH Ubuntu. Ubuntu ini adalah Ubuntu router, terus kita masukin IP address-nya tanpa menggunakan port. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Enter password to unlock private key ya. Terus kita coba masuk pakai username dari si Ubuntu-nya sendiri. Nah, nggak bisa. Nah, dia kalau dimasukin sama password akan muncul seperti, nah, ketika kayak gitu kita harus menambahkan yang namanya passphrase dari Ubuntu klien kita ya. Jadi bukan passphrase-nya si Ubuntu server maupun Debian server, melainkan passphrase dari Ubuntu klien kita sendiri. Bukan lagi password dari si Ubuntu router ini. Nah, kira-kira gitu. Coba menonaktifkan password di Debian ini. Langsung dari si Debian servernya. Kita bisa masuk dengan nano etc ssh sshd size config. Lalu kita cari yang namanya password authentication. Ada nggak? Password authentication. Oh, pakai authentication.
Search bisa nggak? Search. Password authentication. Nah, password authentication kita kasih ganti pakai no. Ya, terus kita X lalu Y. Terus kita ada materi yang terakhir yaitu SSH Agent dan juga SSH Add pada server Ubuntu kalian. Nah, ketika kita ingin tidak dimintain passphrase ataupun pas ya tidak ingin dimintain passphrase, kita bisa cek di server. Untuk menonaktifkan passphrase dengan menggunakan SSH Agent, kita harus masuk ke salah satu server. Nah, di sini saya masuk ke Ubuntu server. Nah, kita bisa ketikkan command SSH Agent, terus size pin, size space, lalu kita kasih SSH add. Nah, lalu kita bisa juga masuk ke Debian servernya untuk menonaktifkan si passphrase ini. Jadi, ketika kita udah mengetikkan komen seperti ini, maka ketika kita akan login lagi, kita tidak memerlukan yang namanya passphrase. Kita coba. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 17 yaitu SSH. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa membantu proses teman-teman dalam mengerjakan modul 17 ini atau modul SSH ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.